Pada Walskin, kita akan diperlihatkan Takemichi yang dihajar habis-habisan oleh Taiju. Meskipun begitu, Takemichi tetap maju dan tidak menyerah. Melihat hal itu, Hakai menyuruh Takemichi berhenti. Hakai memberitahu Takemichi kalau Takemichi tidak bisa merubah apapun. Saat dihajar oleh Taiju, Takemichi berpikir, aku tidak punya apa-apa, tidak punya teman untuk berbagi, tidak punya seorang pun untuk dicintai. Aku sendirian. Takemichi terpental saat dihajar oleh Taiju. Takemichi kemudian berdiri dan mengatakan, kau salah Hakai, kaulah yang tidak mau berubah. Takemichi berpikir, aku akan merubah masa depan. Pertama kalinya aku bersumpah untuk melakukan itu ketika akun mati. Di tangga geng kotor itu, aku merasa seperti aku harus memikul seluruh beban ini sendirian. Aku merasa sangat gelisah, takut, dan tidak berdaya. Tapi sedikit demi sedikit mereka semua menerimaku. Chihuyu menyuruh Takemichi untuk berhenti, karena jika dilanjutkan Takemichi akan mati. Takemichi terus maju untuk menghajar Taiju. Takemichi merasa jika dirinya terus berdiri di sini, maka masa depan mungkin tidak bisa berubah. Takemichi yang terus berjuang akhirnya berhasil mendaratkan satu pukulan pada Taiju. Saat menerima pukulan Takemichi, Taiju tidak merasa kesakitan, tapi dirinya langsung berlutut. Hakai menyuruh Takemichi untuk berhenti. Takemichi mengatakan, meskipun itu peluang kecil, aku bisa merubah masa depan. Lantas bukankah layak mempertaruhkan hidupku? Hakai, berjuang tidak menyakitkan. Yang menyakitkan lebih dari apapun adalah kesendirian. Kau boleh bicara hal apapun padaku, Hakai. Kita teman bukan? Hakai berlutut dan memohon kepada Takemichi untuk menolongnya. Takemichi menerima permohonan Hakai. Inui dan Koko terkejut dan tidak percaya kalau Takemichi membuat Taiju bertekuk lutut. Izuha langsung terbangun mendengar hal itu. Mitsuya mengatakan, Kapten Toman memang sejago itu. Chihuyu juga terkejut dengan hal itu. Takemichi mengatakan kepada Hakai, akan kulindungi Yuzuha untukmu. Hakai kemudian menangis dan mengatakan, kau salah Takemichi, di wajahku tidak ada bekas memar kan? Meskipun Yuzuha dihajar habis-habisan sampai berdarah, aku ingin melindungi Yuzuha. Tapi, aku tidak punya nyali untuk menentang Taiju. Malahan selama ini, akulah yang selalu dilindungi. Aku berbohong kepadamu. Yang melindungi aku, keluargaku selama ini adalah Yuzuha. Takemichi mengatakan, Hakai, jadi maksudmu kaulah yang selalu dilindungi. Semua yang kau bilang tentang melindungi dia itu kebohongan belaka. Di masa kecil, Yuzuha pernah menangis karena Taiju mengingkari janjinya untuk tidak memukul Hakai. Hakai mengatakan kepada Takemichi, aku memberitahu apa yang Yuzuha telah lakukan untukku, tapi membuatnya seolah-olah akulah yang melindunginya. Chihuyu menganggap Hakai benar-benar sampah. Yuzuha menyuruh Hakai untuk menghentikan hal itu. Koko mengatakan, hei tuan muda, kau sudah cukup buruk membiarkan wanita melindungimu, tapi kau berbohong. Itu rendah sekali. Yuzuha marah dan mengatakan, itu bukan urusan kalian. Ini sesuatu yang aku putuskan. Ini bukanlah salah Hakai. Hakai mengatakan, maafkan aku Takemichi. Ini semua terjadi karena aku. Kalian semua terseret dalam masalah ini karena aku berbohong. Sebenarnya aku hanya takut kepada Taiju, dan aku hanya bisa menusuknya. Semuanya kulakukan supaya aku bisa kabur dari kelemahanku. Takemichi mengatakan, Hakai, kau lemah, tapi jangan pikir kau satu-satunya yang lemah. Aku bahkan lebih lemah. Mitsuya juga setuju kalau Hakai lemah. Mitsuya memberitahu Hakai, ku bilang kepadamu jangan membenci takdir di mana kau dilahirkan seperti pamer saja. Namun, kenyataannya aku sangat membenci takdirku. Dulu, ketika aku tidak bisa berdiri lagi, aku meninggalkan kedua adikku dan kabur jauh dari rumah. Ketika aku pulang esok paginya, ibuku menamparku dengan kuat. Cukup payah kan? Kemudian ibuku memberi pelukan. Dia menangis dan bilang, maaf, ibu membuatmu dalam masalah ini. Hakai, kau bukanlah satu-satunya yang ingin kabur. Kita semua lemah. Itulah kenapa kita punya keluarga. Takemichi mengatakan, kita tidak akan meninggalkanmu hanya karena kebohongan seperti itu. Karena begitulah Toman. Hakai dengan penuh amarah membuka bajunya dan menyuruh Mitsuya, Chihuyu dan Takemichi untuk mundur. Hakai mengatakan, Taka-chan, Chihuyu, Takemichi, kalian semua sudah babak belur. Terima kasih, aku tidak takut lagi.
Hakai lalu menuju ke arah Taiju dan memberitahu kalau dirinya tidak akan pernah lagi memakai seragam Black Dragon. Taiju mengatakan, "Kau pikir kau dapat membodohi dirimu dan berpikir bahwa kau kuat? Keluarga? Mananya yang keluarga? Apakah itu aku? Kau berani membantah saudara tertuamu, penjaga keluarga Shiba." Yuzuha menyuruh Taiju untuk berhenti dan tidak menyentuh Hakai. Hakai lalu memukul Taiju. Hakai mengatakan, "Gento Kyomanji, wakil kapten divisi kedua, Hakai Shiba. Untuk melindungi Yuzuha dan teman-temanku, aku akan menghancurkanmu demi melindungi teman-temanku." Hakai lalu maju melawan Taiju. Chihuyu mengatakan, Hakai telah berubah. Dia tidak akan membunuhnya. Dia hanya akan menghancurkannya. Takemichi, masa depan akan berubah. Taiju lalu bertanya, "Apakah Tuhan masih mengujiku?" Taiju lalu memukul Hakai. Taiju mengatakan, "Dapatkah aku mencoba untuk tidak membunuh kedua keluargaku, meskipun aku sangat mencintai mereka?" Hakai langsung tumbang hanya dengan sekali pukulan. Taiju mengatakan, "Kalian semua bajingan, harus mati di sini, dan jangan berpikir untuk kabur. Aku telah menyuruh ratusan orang-orangku untuk mengepung gereja ini." Takemichi mengatakan, "Aku tidak pernah berpikir untuk kabur. Chihuyu, jika kita tidak menghancurkan Black Dragon, masa depan tidak akan berubah." Chihuyu setuju dengan Takemichi. Mitsuya merasa kalau mereka sangat sial. Begitu juga dengan Takemichi. Yuzuha heran kenapa mereka bertiga senyum. Yuzuha mengatakan, "Ini bukanlah candaan. Kau bisa mati di sini." Mitsuya mengatakan kepada Yuzuha, "Maaf, ekspektasimu bisa membuat orang lain terluka. Ekspektasiku membuat Hakai terluka. Aku tidak layak sebagai seorang kakak. Kau telah melindungi Hakai seorang diri. Yuzuha, aku sangat menghargaimu." Nah, itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revenger episode 35. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.